yang kita sudah melaksanakan observasi tahap 1. Nah, bagaimana selanjutnya kita akan diperkuat lagi oleh Bunda Ellen. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda Ellen. Terima kasih Bunda Rina, dan sekali lagi selamat siang ya teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Senang bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan melakukan penguatan terhadap praktek mentoring dan latihan mentoring yang teman-teman sudah lakukan. Teman-teman mungkin sudah observasi, sudah ketemu dengan mentinya, gitu ya. Nah, hari ini kita mau perkuat lagi nih prakteknya. Karena di dalam melakukan mentoring, evaluasi, kemudian penajaman, itu menjadi sesuatu yang perlu berjalan secara kontinu ya. Untuk kita bisa benar-benar menjaga keterampilannya bisa tetap ajak gitu ya. Karena kalau nanti pun teman-teman merasa sudah lebih terampil, kalau tidak dipraktekkan lagi, tidak dievaluasi lagi, itu yang saya bilang suka karatan tuh keterampilannya. Jadi hal-hal seperti ini akan menolong untuk dilakukan secara reguler. Dan terima kasih sekali lagi yang teman-teman sudah menyediakan waktu ya. Nah, untuk acara di siang hari ini sampai dengan pukul 3.30 nanti, formatnya sederhana, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Di bagian awal akan ada sesi untuk tanya-jawab. Artinya teman-teman boleh membawa apapun yang menjadi keraguan, pertanyaan terkait dengan praktek mentoring yang sudah dilakukan, ataupun terkait dengan yang kita bicarakan saat training kalau memang itu baru terpikir pada saat mau melakukan prakteknya. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita akan masuk ke simulasi, di mana di simulasi ini akan ada perwakilan ya dari teman-teman menjadi mentor dan juga menjadi mentee, melakukan percakapan sekitar 15 menit, dan yang lainnya mengamati, karena dengan mengamati juga teman-teman belajar sebenarnya. Jadi yang belajar itu bukan cuma yang simulasi saja, tetapi belajar itu baik yang melakukan simulasi maupun yang mengamati. Karena pada saat teman-teman mengamati, teman-teman sedang berusaha mengkoneksikan antara apa yang teman-teman tahu dengan apa yang teman-teman lihat. Nah, ketika itu dikoneksikan, itu mempertebal pemahaman di otak kita. Itu cara kerja otak kita lah ya. Jadi, sekali lagi pada saat ada yang simulasi, teman-teman mengamati, dan setelah selesai simulasi, diharapkan yang mengamati itu bisa menyampaikan hasil pengamatannya. Format penyampaiannya sederhana, apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh mentor, jadi fokus pengamatannya kepada mentor dan respon mentor terhadap mentee. Kemudian apa nih yang masih bisa dipertajam lagi dari keterampilan mentoringnya. Jadi tidak fokus kepada hal-hal terkait kepaudannya, tetapi lebih kepada skill mentoringnya dan praktek mentoringnya. Dan itu yang akan kita lakukan sampai dengan pukul 3.30 nanti. Semoga kita bisa selesai juga on time ya di hari ini. Jadi kira-kira itu agenda saya, dan untuk kita masuk ke bagian pertama, saya memberikan kesempatan nih. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bu Ellen, sebelum mulai, mari Ya. saya izin memberikan batasan. Batasan itu apa ya? Limitasi dari seorang Bu Ellen sebagai narasumbernya mentoring. Jadi akan kita diskusikan frame-nya adalah keterampilan mentoring. Sekali lagi, keterampilan mentoring. Bunda, para mentor ini dan panitia tidak menanyakan sesuatu berbau konteks kepautan. Kemarin menti saya nanya, gimana mengatasi anak yang sulit diatur? Itu bukan piringnya Bu Ellen, bukan expertise-nya Bu Ellen ya. Jadi yang itu ditunda dulu. Bunda tuliskan boleh terkait konten perpaudan. Kita tunda sampai review lapangan hari Jumat. Yang rencananya hari Jumat ini sedang dalam diskusi dengan PW. Ya, jadi Bu Ellen fokus ke keterampilan mentoring yang kemarin kita kenal dengan si Grow itu loh. Jadi otak-otik pertanyaannya situ saja. Jadi mohon mulai dibatasi, mulai mengenal siapa narasumber kita dengan siapa kita bercakap sehingga bisa maksimal. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ellen. Terima kasih Bu Dina sudah memperkuat ya. Jadi seperti dikatakan, fokus kita ke keterampilan mentoring ya teman-teman. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo teman-teman. Ada yang mau membuka pertanyaan? Semua bebas. Bunda-bunda monggo. Mumpung ada kesempatan. Bunda Hanifah, Bunda Mei, monggo. Kalau memang belum ada, saya yang nanya ya.
Monggo. Ya, jadi teman-teman kan teman-teman sudah mencoba mempraktekkan ya keterampilan mentoring, Nah, sekarang kalau saya minta teman-teman mengevaluasi diri sendiri dari skala 1 sampai 10. 1 paling tidak terampil, 10 paling sempurna keterampilannya. Dalam hal mentoring ya, seberapa teman-teman merasa diri teman-teman sudah terampil dan teman-teman akan memberi angka berapa kepada diri sendiri. Jadi ini evaluasi diri sendiri ya. Tidak harus tergantung kepada feedback menti, enggak. Pokoknya terkait dengan bagaimana teman-teman memandang keterampilan diri sendiri. Silahkan, bisa dituliskan di chat. Cukup tulis angkanya saja nggak apa-apa. Ini ada 5, terima kasih Bu Hairunisa. 6, Bu Anpa, oke, terima kasih. 5, oke. Silahkan yang belum menuliskan, ditunggu ya. Ada Bu Puji juga 5. Oke. 5, oke. Ini sementara 5 mendominasi ya. Oke. Jadi sebagian besar 5 ya. 5 itu angka aman, Bu Ellen. Betul sekali. Di tengah-tengah Mbak Dina. Betul. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menuliskan. Jadi kalau saya lihat di sini, sepertinya sebagian besar menilai diri sendiri di angka 5 dan ada yang 6 ya. Nah, kalau di angka 5 kan berarti perjalanannya masih setengah lagi gitu ya, untuk bisa mencapai kepada apa yang diharapkan. Walaupun mungkin 10 nggak akan pernah bisa tercapai gitu, tapi kan selalu menjadi tujuan. Tahu tidak akan pernah tercapai, tetapi selalu menjadi tujuan. Itu kan spirit kita ya, kalau kita mau terus berkembang. Nah, menurut teman-teman nih, untuk yang tulis di 5, yang tulis di 6, dari keterampilan mentoring yang sudah dipelajari, dari tahapan mentoring juga yang sudah dipelajari, kan tadi Bu Dina sudah menyinggung ada tahapan grow gitu ya. Apa yang teman-teman rasa masih menjadi kesulitan atau tantangan untuk bisa membuat skill-nya itu naik ke angka yang lebih tinggi? Dari diri sendiri ya. Kalau mentinya pendiam, mentinya begini, mentinya begitu, kita nggak bisa kontrol menti. Yang kita bisa kontrol cuma diri kita sendiri. Jadi kalau mentinya pendiam, apa yang membuat saya jadi punya kesulitan dengan menti yang pendiam? Apakah nggak punya ide untuk menstimulasi, atau tahu mesti bertanya isi pertanyaannya tapi nggak tahu menyusun kata-katanya. Jadi lebih fokus kepada apa nih kesulitan diri sendiri. Silahkan. Nah, kalau ini teman-teman mau tulis di chat boleh, open mic boleh. Begini Bu Ellen, mohon Ya. izin ya saya. Ya, monggo Bunda. Terkait pengalaman saya waktu mentoring kemarin itu, karena mungkin masih awal ya, jadi kadang kami sebenarnya sudah memahami bahwa untuk memulai percakapan mentoring itu kita harus menanyakan, balik bertanya itu dari kalimat yang disampaikan dari jawaban menti, begitu ya, menggali pertanyaan dari jawaban menti. Tapi kadang jawaban yang kita harapkan dari menti itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Akhirnya pertanyaan berikutnya itu kurang nyambung. Akhirnya begitu Bu Ellen, pengalaman pribadi saya. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain apa juga merasakan apa seperti yang terjadi pada diri saya begitu Bu Ellen. Oke, terima kasih banyak. Dengan Bunda siapa, Bun? Maisaroh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Maisaroh sudah berbagi pengalamannya ya. Terima kasih kembali. Ya, nanti saya akan mencoba membahas itu. Tapi mungkin kalau dari yang lain ada yang mau disampaikan, entah itu serupa atau berbeda, juga silahkan. Karena yang nulis 5 banyak banget nih saya lihat di sini. Saya Bun. Ya, silahkan Bunda Suraida. Ya, terima kasih pada saat kita sudah monef di lapangan, di pos PAUD yang kita kunjungi. Ternyata kita lihat itu RPPH-nya bagus, Bun.
istilah cocok dengan teori. Ternyata ketika belajarnya itu sudah di luar dugaan, banyak yang beda gitu. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kami kesulitannya mungkin di situ. Itu aja Bun, terima kasih. Oke. Nah, ketika menti tidak mempraktekkan apa yang sudah direncanakan, apa yang membuat teman-teman sebagai mentor merasa kesulitan untuk mementori menti? Ya, karena nanti berkaitan dengan penilaian juga loh gitu loh Bun. Teorinya bagus, FPP-nya sesuai dengan itu. Ternyata di lapangan bisa jadi kan banyak kekurangannya gitu loh. Nggak cocok lah istilahnya dengan RPPH yang telah dibuat. Ya, Gitu. nah ketika itu tidak sesuai dengan RPPH yang sudah dibuat, apa yang membuat Bunda Suraidah dan mungkin teman-teman yang lain jadi merasa kesulitan untuk bisa mementori menti? Iya, nanti ya makanya itu kan juga repot juga kalau tidak sesuai gitu loh Bu. Ya, mungkin bisa dari panjenengan bisa nanti bagaimana solusinya gitu loh. Itu Oke, oke. kerepotan. Oke. Nah, Mungkin ketika ya Bu Ellen ya, eh, kita menggali apakah RPP-nya itu dibuat sendiri ataukah copy paste mungkin Ya, bisa ya, jadi seperti atau itu. mungkin ada yang dibuatkan begitu nggih, menggali dari menti tersebut begitu Kak Bu Ellen? Oke, berarti yang saya tangkap, nanti tolong koreksi kalau saya salah ya, kesulitannya adalah di dalam melakukan percakapan untuk menggali realita, gitu ya. Itu yang menjadi kesulitan teman-teman mentor ya, saat ini gitu ya, kalau berdasarkan apa yang disampaikan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali realita, gitu ya. Oke, terima Terima kasih kasih Bunda Bun. Suraidah Ya. dan Bunda Maisaro. Oke, silahkan ya Bunda Kusmiati, silahkan. Suaranya belum keluar, Bu. Belum keluar Bunda Kusmiati. Belum dibuka speakernya, Mbak. Bu, Pus. Sampun. Oke, Nah, sampun. Ini Bun, pengalaman kemarin, kalau di pos PAUD itu kemarin ruangannya kecil, terus gurunya banyak. Jadi kita bingung di situ, semua pada apa ya, memberi arahan kepada muridnya gitu. Jadi untuk satu guru itu satunya pas menti saya itu agak diam gitu loh. Jadi yang ngomong tuh kebanyakan guru-guru lain. Jadi satu, terus yang instruksi itu ngasih arahan tuh semua guru. Kemarin gitu kesulitannya. Oke, nah ketika guru tersebut menghadapi kesulitan yang tadi Bunda Kusmiati sampaikan, apa yang menjadi kesulitan yang Bunda Kusmiati rasakan ketika bercakap-cakap dengan menti untuk membahas hal itu? Katanya gini, saya Bun, karena saya biasa guru pendamping, katanya gitu. Jadi terus pas di situ dia yang ikut diklat sendirian. Dia masih baru gitu loh. Jadi mungkin untuk lebih masih belum berani Bun untuk gurunya ini, mentinya. Oke, berarti itu kan kesulitannya menti ya. Dia belum berani, dia cuma sendirian. Nah, kalau kesulitannya Bunda Kusmiati sendiri sebagai mentor, jadi saat mentoring kita itu kan karena banyak guru yang terlibat, jadi kesulitannya untuk mementoringnya itu loh. Jadi kan kurang terlihat untuk mentinya saat misalnya menstimulasi anak seperti itu. Oke, jadi kurang bisa mengobservasi gitu ya. Kesulitannya kurang bisa mengobservasi karena yang terlibat bukan cuma mentinya, tetapi ada guru-guru lain gitu kira-kira ya. Oke. Terima kasih Bunda Kusmiati. Ya. Nah, mungkin saya responi 3 ini dulu ya teman-teman. Dan nanti kalau ada hal dari sini ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan. Yang pertama adalah tadi, ketika bercakap-cakap kita sudah bertanya, kita berpikir jawabannya akan A. Tahu-tahu jawabannya B gitu ya. Padahal ketika kita bertanya A, kita udah punya skenario nih di kepala kita.
Oke, saya bertanya ini karena kemungkinan dia akan jawabannya A, dan nanti setelah dia menjawab A, saya akan bertanya C, gitu ya. Dan ketika jawabannya B, kita nggak punya plan, kita nggak punya persiapan, gitu ya, untuk, lah kalau jawabannya gini, saya nanyanya apa, gitu ya. Nah, itu yang saya tangkap tadi, gitu. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang normal terjadi, ya, normal terjadi karena apa? Karena kan kita ini adalah orang-orang yang sudah sangat terbiasa dengan kalau bicara itu berdasarkan persiapan. Ya. Saya nggak bilang bahwa persiapan itu jelek, gitu ya. Persiapan itu baik. Tetapi ketika kita berbicara itu hanya berdasarkan persiapan, kadang ada hal-hal yang tidak terduga, jadinya kita tidak bisa responi. Ya. Karena kita hanya berdasarkan persiapan. Nah, berarti apa yang kita perlukan kalau kita perlu bisa meresponi hal-hal yang tidak terduga. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, bahkan teman-teman seringkali lebih sering daripada tidak, gitu ya. Jawaban menti mungkin bukan sesuatu yang kita harapkan, ya. Jadi mungkin lebih banyak kita perlunya menyiapkan diri untuk yang tidak terduga, gitu ya. Karena itu cukup sering terjadi sebenarnya di lapangan. Nah, cara menyiapkannya gimana? Cara menyiapkannya pertama kita harus siap mental dulu. Siap mental itu artinya saya dari awal sebelum masuk mentoring, saya udah bilang, Ellen, nanti ada kemungkinan menti itu jawabnya nggak sesuai dengan yang kamu bayangkan loh. Dan it's okay, nggak apa-apa. Itu bukan berarti mentoringnya tidak bisa jalan. Karena mentoring tidak berdasarkan pada apakah menti menjawab sesuai harapan saya atau tidak. Yang penting menti menjawab apa adanya. Itu aja yang penting kan ya kalau mentoring. Jadi yang pertama yang saya perlu lakukan adalah menyiapkan mental saya sendiri dulu. Supaya saya nggak terlalu berharap bahwa menti akan menjawab sesuai yang saya bayangkan. Karena kalau harapan saya terlalu tinggi ke sana, begitu jawabannya tidak sesuai, itu saya langsung down. Dan ketika saya down, itu susah tuh berpikir. Tetapi sekali lagi kalau saya sudah menyiapkan mental dari awal bahwa ada kemungkinan yang cukup besar menti tidak akan menjawab sesuai yang saya bayangkan. Dan it's okay, nggak apa-apa, mentoringnya tetap akan bisa berjalan. Nah, itu pada saat itu terjadi, saya sudah lebih siap mental. Siap banget mungkin enggak, tetapi lebih siap dibandingkan kalau saya berharap menti menjawab sesuai yang saya bayangkan. Jadi itu hal pertama yang bisa dilakukan. Persiapan sebelum masuk ke sesi. Yang kedua adalah untuk menolong teman-teman dalam meresponi menti, yang sangat menolong adalah justru sedapat mungkin tidak membuat skenario percakapan. Tidak membuat skenario percakapan itu artinya apa sih? Tidak, oke, nanti pertama saya akan bertanya A, kemudian kemungkinan besar nanti menti akan jawab B, dan setelah dia jawab B, saya akan bertanya lagi C. Ya. Dan nanti setelah dia menjawab C, nanti dia akan menjawabnya D, dan berdasarkan jawaban D ini saya akan membuat pertanyaan E. Jadi kalau itu teman-teman udah punya skenario percakapan tuh di kepala. Nah, sedapat mungkin kalau itu terjadi, sekali lagi teman-teman perlu mengingatkan diri sendiri bahwa mentoring nggak seperti itu prosesnya. Karena mentoring perlu meresponi pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya skenariokan di kepala saya. Jadi caranya gimana saya bisa merespon yang tidak saya skenariokan? Disinilah keterampilan mendengarkan aktif teman-teman akan diasah. Nah, kalau mau mengasah itu kan sama ya, kalau saya selalu bilang, kapan waktu yang terbaik untuk belajar kendaraan bermotor? Pada saat belum bisa. Karena kalau belum bisa tidak belajar ya nggak akan bisa gitu kan ya. Jadi ya waktu yang terbaik untuk belajar mentoring ya pada saat belum bisa, ya. Karena kalau nggak dipelajari ya nggak bisa, harus dilatih terus. Keterampilan mendengar aktif itu seperti apa? Keterampilan mendengarkan aktif itu adalah ketika saya mendengar, satu, saya tidak membuat ekspektasi skenario dia akan menjawab apa. Itu dulu kuncinya. Ketika saya mendengar, saya tidak punya ekspektasi dia akan menjawab apa. Jadi ketika saya bertanya, pertanyaan saya itu adalah pertanyaan yang karena saya memang ingin tahu, tetapi bukan karena saya mencoba mengarahkan dia kepada arah tertentu. Beda ya. Jadi kalau kita bertanya misalkan ya,
mentinya bilang, Bun, saya kesulitan, ini orang tuanya pada nggak mau nggak mau menolong untuk bisa membawa barang-barang bekas dari rumah, misalkan. Nah, kalau kita langsung kepikir, oh ini pasti karena orang tuanya belum dikasih parenting. Misalkan begitu, udah langsung muncul nih di otak kita. Ya. Maka pertanyaannya kemungkinan, apa saja yang Bunda sudah lakukan? Oh, saya udah kasih parenting. Ding dong, gitu ya. Jadi langsung kitanya kaget. Oh, ternyata udah ya. Jadi apa lagi nih pertanyaan saya gitu ya. Jadi itu contoh bagaimana ketika kita bertanya dengan suatu pemikiran bahwa ini pasti karena ini atau kemungkinan besar karena ini, itu yang membuat kita jadi ketika ada jawaban jadi nggak bisa gerak karena kaget down, dan akhirnya jadi nggak bisa berpikir. Tapi kalau saya dari bertanya itu saya terbuka dengan apapun jawaban menti, terlepas dia udah buat atau nggak buat, saya cuma berusaha dengerin aja dan membangun keyakinan diri saya bahwa kalau saya benar-benar berusaha memahami menti dan jawaban menti, pertanyaan apa yang harus saya tanya itu akan keluar sendiri. Itu keyakinan yang nggak mudah dibangun sih teman-teman. Ya, saya juga ingat kok di dalam perjalanan saya di awal-awal membangun keyakinan itu nggak mudah. Bahwa kalau saya benar-benar dengerin aja, jadi ada kan kemarin pada saat training kan kita tahu ya ada 2 jenis mendengarkan ya. Mendengarkan untuk merespon, sama mendengarkan untuk mengerti. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau saya mendengarkan untuk merespon yang tadi, saya tanya, Bunda sudah melakukan apa? Karena kita sudah tahu, oh kayaknya dia akan jawab, saya memang ada rencana sih Bun, mau bikin parenting tapi belum. Jadi dalam bayangan saya kayak gitu, itu artinya saya mendengar untuk merespon. Karena saya menanti-nanti respon yang sesuai dengan harapan saya. Tapi kalau saya mendengar untuk mengerti, saya nggak memikirkan apa nih yang akan jadi jawabannya menti. Benar-benar saya fokus hanya untuk berusaha memahami menti lagi ngomong apa. Dan ketika saya benar-benar paham menti lagi ngomong apa, saya lebih bisa datang dari keingintahuan yang sesuai dengan permasalahan. Jadi bukan keingintahuan yang kepo ya, itu beda ya. Tapi keingintahuan yang sesuai permasalahan. Jadi misalkan gini, saya belum melakukan apa-apa sebenarnya sih Bun. Ketika apa yang sudah dilakukan ya memang belum ada sih Bun. Baru kepala sekolah aja yang memberikan sosialisasi, kalau dari saya belum ada. Oh oke. Jadi kalau memang kepala sekolah sudah memberikan sosialisasi tapi Bunda belum melakukan sesuatu. Mungkin, nah dengan kita memahami jawaban itu biasanya jadi kepikir tuh pertanyaan. Bagaimana respon orang tua waktu saat dikasih sosialisasi oleh pimpinan lembaga? Jadi dengan kita nggak membuat skenario, kita malah jadi bisa mikirin pertanyaan sebenarnya teman-teman. Karena kapasitas kita itu, fokus dan konsentrasi kita itu nggak dipakai untuk mikirin urut-urutan, ya. Nanti setelah saya bertanya ini, dia akan menjawab ini, dan nanti saya akan merespon begini. Itu kalau kita ke sana itu akan mikirin urut-urutan dan akhirnya nggak konsentrasi penuh. Tapi kalau kita benar-benar ngelepasin itu semua dan benar-benar berusaha mendengarkan untuk mengerti, biasanya abis dengerin itu akan kepikir, oh, kayaknya yang ini perlu ditanyain nih, gitu ya. Jadi itu yang sekali lagi perlu latihan biasanya di situ, untuk membangun kemampuan untuk berlatih untuk tidak membuat skenario pertanyaan di kepala, tidak membuat skenario percakapan di kepala, tetapi benar-benar hanya ada di situ untuk berusaha memahami jawabannya menti, dan dari memahami jawaban biasanya pertanyaannya akan lebih mudah muncul. Lebih mudah ya, bukan akan sangat mudah, karena namanya juga baru latihan ya. Tetapi itu akan lebih mudah dibandingkan ketika sudah ada urut-urutan di kepala. Nah, kemudian yang menolong teman-teman juga adalah itu ya, contekan. Nah, contekannya itu silahkan dibawa. Jadi pada saat ngeblank, gitu ya, teman-teman bisa lihat, oke, dari contoh pertanyaan tahap goal atau tahap realita, mana yang kira-kira cocok nih untuk ditanyakan saat ini. Mungkin urutannya juga nggak akan ngurut jawaban pertanyaan mana yang ditanyakan, tetapi kita akan mencari berdasarkan jawaban menti, mana nih pertanyaan dari contoh-contoh ini yang kira-kira pas untuk jawaban yang barusan dijawab oleh menti.
Semoga itu bisa membantu ya di dalam teman-teman nanti mempraktekkan ke depan. Nah, terkait dengan tadi kesulitan untuk menanyakan realita, ya, sama. Jadi teman-teman, selain yang tadi saya sampaikan, satu hal lagi yang kita akan perlu banyak berlatih adalah satu, melepaskan pemikiran bahwa kalau menti nggak sampai ada kemajuan, itu berarti ada yang salah dengan saya. Itu mesti dilepaskan tuh pemikiran itu. Ya. Karena kalau sampai itu terjadi, teman-teman akan menanggung beban yang gimana caranya ini menti mesti begini, menti mesti begitu gitu ya. Dan ketika kita sudah punya agenda sendiri, tadi dia, menti itu mestinya mengikuti RPPH. Gimana caranya dia harus mengikuti RPPH? Menti itu mestinya di kelas tuh sudah berbagi tugas. Gimana caranya dia harus berbagi? Kita mikirnya kepada solusi langsung. Yang namanya realita itu udah lewat aja. Gitu ya. Jadi kita langsung dari ada masalah, langsung kita punya, mungkin saya harus begini, mungkin saya harus begitu. Kita sibuk sendiri. Kita yang cari solusinya, bukan menti yang cari solusinya, kita yang cari solusinya. Ya. Karena kita datang dari pemikiran itu. Jangan sampai menti tidak ada kemajuan, karena kalau tidak ada kemajuan itu berarti ada yang salah dengan saya. Karena kemajuan sekali lagi merupakan tanggung jawabnya menti, bukan tanggung jawabnya teman-teman. Jadi teman-teman fokus kepada berusaha memahami kondisi menti dan berusaha menstimulasi menti untuk dia bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini kayaknya Bunda Dina ada yang mau ditambahkan. Silakan. Kalau saya mah bicaranya dari sisi angka ya Bunda-Bunda. Udah hafal kan ya, kalau Mbak Lili sama saya pasti ngomongnya data dah udah. Kelihatan Bunda Ellen, kalau mentor menanggung beban berat di dua pundaknya atau salah satu pundaknya bahwa mentinya harus lulus dengan minimal nilai 80 gitu ya. Jadi saya sebagai mentor akan ngupokoro piye carane ben mentiku entuk 80. Ya enggak. Akhirnya nilai observasinya bertaburan nilai 3 Bunda Ellen. Yang bagi kami berdua tidak make sense. Observasi pertama sudah bertaburan nilai 3. Kenapa? Ya dari nilai TM-nya saja sudah jelas posisi menti-menti kita masih di dalam tahap segini. Jadi tidak ada yang namanya miracle dalam 1 bulan. Seorang guru bisa, wala, nilainya sudah 3 semua. Jadi tolong memang bebannya harus diturunkan dari pundak. Karena kalau tidak, satu tadi, memaksakan agenda saya pada menti saya, yang itu menjadi kebalikan dengan mentoring. Yang kedua, kita akan cari segala daya upaya yang akhirnya menjatuhkan integritas dan kejujuran monitoring evaluasinya ke dalam skor 3. Bukan berarti nggak boleh, Ibu Ellen. Skor 3 boleh. Tapi saya sebagai orang Monef akan make sense ketika itu muncul di observasi kedua atau ketiga. Kalau observasi pertama 3 itu rasanya mau percaya kok susah gitu. Bukan berarti saya seeing is believing ya. Saya nggak perlu melihat semua kondisi kelas dan kondisi pengajaran baru percaya, tidak. Tapi saya yakin kita cek semua cara Bunda Ellen supaya menti saya ini harus lulus deh. Nah itu. Terima kasih Bu Ellen sudah mengingatkan peran mentor bukan sebagai penentu kelulusan, bukan sebagai penentu kemajuan dari menti-menti saya. Matur nuwun, mohon ya yang hadir dalam diingat baik-baik. Ya, itulah mengapa nilai observasi penting adanya yang faktual. Matur nuwun. Terima kasih Bunda Dina. Ya, semoga dengan ini teman-teman jadi bisa terbebaskan ya. Terbebaskan, termerdekakan gitu ya. Nggak cuma anak-anak yang perlu mereka belajar, teman-teman sebagai mentor juga perlu merdeka dalam belajar mentoring. Ya. Jadi semoga ini bisa memerdekakan teman-teman di dalam prosesnya. Bahkan Bunda Novi kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih, Mbak Ellen. Ya. Mungkin agak pelan, kondisi kurang sehat masih. Terima kasih waktunya. Begini Mbak Ellen, ketika saya mau hadir untuk mentoring itu memang 3 persiapan yang saya siapkan. Itu ada memang di dalam latihan. Yang pertama, saya menyiapkan bagaimana jika menti ini vakum, tidak bertanya, diam saja. Nah, yang kedua adalah bagaimana jika menti ini mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus, yang mungkin nantinya akan membuat saya juga memberikan pertanyaan sebagaimana, karena saya juga baru-baru kali ini kan begitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana jika menti ini sesuatu yang tidak menerima saya sewot gitu ya, dalam artian udahlah ikut ini sudahlah, nanti saya pasti juga lulus, ngapain juga repot-repot. Nah itu 3 persiapan yang memang saya lakukan ketika saya mendatangi menti gitu. Nah
Dalam artian yang pertama memang seperti yang disampaikan Bu Ellen, saya mendengarkan untuk merespon. Itu memang saya mencatat apa saja yang sudah dilakukan oleh Minty. Ketika Minty tersebut sudah dalam tahap kita mentoring bertanya jawab begitu, saya mendengarkan dulu dalam artian untuk merespon, gitu Bu Ellen. Nah, ketika responnya sangat luar biasa dalam artian mereka Terus ya kayaknya. saya aduh menarik anak-anak untuk wow gitu loh Bu Ellen. Bunda Novi kayaknya hilang, kemudian muncul lagi. Bu Novi boleh videonya dimatikan saja begitu, jadi supaya tidak sinyalnya fokus pada suara saja. Dipersilahkan untuk memaafkan kamera supaya pertanyaannya bisa lebih didengar. Ya, dimatikan saja Bu videonya. Jadi hanya terdengar suara, that's okay, karena akan biar fokusnya ke suara. Terima kasih. Terpental Bunda Ellen. Oke, sambil menunggu Bunda Novi mungkin nanti lagi mencoba masuk lagi. Jadi tadi ya terkait menggali pertanyaan realitas, sedapat mungkin teman-teman melepaskan beban tadi, ya, supaya teman-teman bisa nggak terlalu fokus nanti ini mentinya bisa sampai mana, ya. Itu tanggung jawabnya menti, ya. Tapi fokus untuk bisa mengerti menti, menstimulasi menti, supaya menti punya solusi sendiri, melakukan action plan sendiri, gitu ya. Perkembangan menti bisa jalannya sejauh mana itu tanggung jawabnya menti, bukan tanggung jawabnya teman-teman. Tanggung jawab teman-teman adalah memfasilitasi prosesnya. Jadi prosesnya yang teman-teman perlu pertanggungjawabkan malah, ya. Karena kalau teman-teman sudah melakukan prosesnya, menti pun perlu melakukan bagiannya. Ya, baru hasilnya bisa baik. Jadi hasil yang baik itu nggak cuma tergantung teman-teman, tapi tergantung dari mentinya juga dan bagian teman-teman lebih diproses. Itu satu ya. Kemudian tadi terkait dengan ketika menti sulit untuk diobservasi. Nah, ada kalau balik lagi ya, pada saat briefing, saya nggak tahu waktu briefing itu sempat disepakati atau enggak. Sebenarnya apa yang menjadi format, maksudnya apa yang menti perlu persiapkan nanti kalau mau observasi, itu juga hal-hal yang teman-teman bisa sepakati sebelumnya. Ya. Jadi itu bisa disepakati sebelumnya supaya observasi teman-teman bisa optimal pada saat teman-teman melakukan observasi. Ya, jadi itu bisa dilakukan di luar sesi mentoring untuk menyepakati persiapan-persiapan mentoring dan persiapan-persiapan observasi dan juga format observasinya nanti akan seperti apa. Teman-teman akan duduk atau berdiri, teman-teman akan ada di pojok yang mana, mengamatinya dengan cara apa supaya membuat mentinya nggak merasa grogi dan tegang gitu ya. Hal-hal itu bisa disepakati. Di awal itu ya Bu Ellen ya? Di awal kita sepakati itu. Betul, disepakati di awal, bahkan kalau perlu kesepakatannya itu bukan cuma sama gurunya saja. Kalau memang si guru merasa perlu ada persetujuan dari kepala lembaga, ya nggak apa-apa. Kita membuat percakapan juga dengan pimpinan lembaga atau perlu ada pembicaraan dengan teman-teman rekannya karena dia guru pendamping. Ya nggak apa-apa, kita ajak bicara. Itu adalah persiapan mentoring. Ya, itu bukan mentoring. Tapi itu adalah persiapan mentoring supaya observasinya bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga itu bisa membantu ya. Bu Ellen, terima kasih. Ya. Kayaknya misalnya nih, saya tidak tahu ya, saya tidak mau berasumsi, makanya saya tanyakan di forum. Apa teman-teman melakukan persiapan mentoring sebelum observasi pertama? Oke, jawabnya masing-masing saja. Saya tidak mau mendengar 20 jawaban. Yang kedua adalah, maksudnya terlalu riuh nanti ketika buka mic semua. Saya tidak mau mendengar. Oke, maaf Bu Indah, saya mute. Yang kedua adalah, kalau Bu Ellen, misalnya nih Bu, taruhlah yang kemarin saya tidak melakukan kesepakatan, saya tidak melakukan persiapan mentoring.
bagaimana saran dari Bu Ellen? Saya meminta saran langsung, tembak saja ya Bu. Kalau misalnya sudah terlambat nih observasi pertama saya lakukan tanpa ada kesepakatan kita mau kemana dengan menti saya, prosesnya seperti apa? Apa memungkinkan dalam proses mentoring ini saya melakukannya sebelum observasi kedua? Jadi saya melakukan persiapan lagi, ketemu lagi, duduk bareng, ngerti iki bisa arep neng di, ora bisa mentine arep neng Sidoarjo, sing siji arep neng Batu nak bedo atau nama. Bisa apakah memungkinkan dalam model mentoring kita? Terima kasih Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Dina. Sangat memungkinkan. Ya. Kan selalu kita kalau salah jalan balik arah, selalu kayak gitu kan ya. Kalau salah jalan balik arah gitu ya. Mau cadarnya di titik manapun nggak masalah. Yang penting begitu sadar kita balik arah. Ya, sama kalau dahap grow juga gitu kan. Udah jauh percakapannya, janjian 30 menit, 15 menit nggak ada goal. Baru ingat 15 menit, oh iya belum ada goal ya. Ya balik lagi, kita mulai dari goal. Ya. Jadi begitu ada kesadaran, kita balik kepada titik awal di mana kita akan mulai. Terima kasih Bu Dina untuk pertanyaannya. Bu Ellen, satu lagi. Ya silakan Bu Novi. Untuk goalnya itu ketika kita ulang di sesi mentoring kedua, itu masih belum bertemu lagi. Apa kita juga ulang-ulang terus sampai menemukan goalnya tersebut itu? Apakah kita, karena kalau merasa kita tinggal ya goalnya itu belum dapat, rasanya memang kayak belum ada kepuasan gitu dalam artian waduh mimpi ini berarti belum paham gitu saya begitu. Apakah kita ulang lagi di goal, kita menentukan goal yang lainnya gitu dari sesi kedua observasi kita atau sesi mentoring kedua, bagaimana kalau seperti itu? Oke, terima kasih Bu Novi pertanyaannya. Nah, jadi pertama yang perlu kita bedakan adalah goal dan outcome atau target dan hasil ya. Ada itu dua hal yang berbeda tuh kalau di dalam mentoring. Kalau goal itu targetnya apa? Ya. Kemudian ada yang namanya outcome atau hasil di akhir percakapan. Percakapan ini hasilnya apa? Ya. Jadi ada target, ada hasil, ada goal, ada outcome. Nah, kalau goal itu sebenarnya untuk bisa menolong, ada alat bantu yang dari tim sudah siapkan untuk teman-teman, yaitu form evaluasi dirinya menti. Nah, itu juga teman-teman bisa manfaatkan. Jadi sebelum sesi mentoring, ingetin mentinya. Bunda, Yanda, besok kita akan ketemu ya, nanti mohon tolong observasi diri sendiri. Ya. Kalau mentinya lupa gitu ya, formulirnya yang mana, nggak apa-apa kok difotoin lagi, kirim gitu ya. Toh yang dia perlu cuma ngasih angka, nggak ada kertasnya nggak apa-apa, tulis di kertas kosong aja. Untuk poin nomor 1, nilai saya sekian. Poin nomor 2, nilai saya sekian. Poin nomor 3, nilai saya sekian. Ya. Jadi itu akan menolong teman-teman pada saat mentoring. Kenapa? Karena dari evaluasi diri itu, biasanya menti itu tidak akan memberikan, kan 3 itu kan sempurna ya, paling sempurna. Biasanya menti tidak akan memberikan nilai 3 untuk 10 item. Nggak mungkin dia memberikan nilai sempurna kepada dirinya sendiri untuk semua hal yang diobservasi. Nah, jadi misalkan nih, berandai-andai dia ada menti yang confident sekali, luar biasa gitu ya. Dari 10 item, 9 item itu dapat nilai 3, hanya 1 item dapat nilai 2. Dengan itu aja teman-teman udah bisa mulai. Karena berarti kan ada ruang untuk bertumbuh, walaupun cuma 1 item yang dia kasih nilai 2. Nah, apalagi kalau banyak nilai yang tidak 3, ya. Berarti kan dari sisi menti kesadaran dirinya juga sudah cukup baik bahwa saya perlu bertumbuh dalam banyak hal nih sebenarnya. Ya. Jadi itu sangat menolong untuk menti persiapan juga. Jadi yang persiapan bukan cuma teman-teman, menti juga persiapan. Dan yang menti perlu persiapkan bukan cuma observasinya, tetapi sesi percakapannya pun menti perlu persiapkan. Persiapannya dengan cara apa? Persiapannya dengan cara mengisi form tadi. Ya. Sehingga pada saat masuk percakapan dia sudah masuk dengan kesadaran saya cukup banyak hal yang perlu saya bertumbuh nih. Nah, kalau ternyata banyak hal yang dia perlu bertumbuh gitu, yang nggak ada yang angka 3 malah, ya nggak ada angka 3. Berarti kan nentuinnya gimana dong kalau nggak ada yang angka 3? Nah, nentuinnya kalau di mentoring kan selalu kita tanya ke mentinya. Dari hal-hal yang sepertinya masih perlu banyak pertumbuhan ini, mana yang hari ini Bunda ingin bicarakan lebih dulu. Cukup pilih 1. Nah,
bahwa harus pilih satu, itu teman-teman udah bicarakan tuh pada saat briefing persiapan mentoring. Bahwa mentoring cuma bicara satu hal dulu, nggak bisa sekaligus bersamaan gitu ya. Itu udah dibicarakan di persiapan. Jadi pas percakapan mentinya udah ready dengan itu, udah siap dengan itu. Jadi ditanyakan ke menti, kalau mentinya bingung, saya tuh sebenarnya pengen ngomongin poin nomor 3, nomor 5, sama nomor 9. Tapi kalau suruh pilih satu, saya bingung Bun milihnya. Kayaknya semuanya penting buat saya. Oke, nggak apa-apa. Kan selalu di mentoring kan gitu ya, selalu nggak apa-apa gitu ya. Karena kita nggak punya ekspektasi percakapannya harus seperti apa. Ya. Sehingga kita jadinya nggak kaget, nggak bingung sendiri ketika menti punya jawaban. Jadi kita siap dengan jawaban apa. Oke, kalau skala kan tadi 1-3 ya. Nah, sekarang mungkin skalanya kalau di mentoring teman-teman bisa expand sampai 10. Seberapa penting misalkan ya. Jadi tanyanya bisa macam-macam. Bisa dari sisi seberapa penting. Seberapa penting menurut Bunda poin nomor 3 ini ada kemajuan. Oke, mungkin yang ini angkanya 9 deh. Oke, kalau poin nomor 5, seberapa penting saat ini ada kemajuan? Ya penting sih, tapi nggak harus saat ini juga sih. Kalau nanti-nanti juga masih nggak apa-apa sih rasanya. Ya kalau untuk saat ini ya mungkin 7 lah kalau harus saat ini. Ya. Oke, sekarang poin nomor 9. Seberapa penting poin nomor 9 ini saat ini harus ada kemajuan? Ini ya sama sih, bisa nanti-nanti juga sih ya 7 lah Bun. Oke, berarti dari 3 item tadi yang penting untuk saat ini ada kemajuan poin nomor 3 ya, karena tadi saya dengar yang lain-lain kayaknya kalau ditunda masih nggak apa-apa. Nah dari situ kan udah ketemu tuh, ya, udah ketemu nih akan fokus kepada topik. Ini baru topik ya, belum goal. Ini baru menentukan topik. Oke, ketemu nih topiknya adalah poin nomor 3. Ya, oke. Sekarang kita tanya, jadi terkait poin nomor 3 ini kesulitannya apa? Secara spesifik. Oke, nanti kalau dia udah ceritakan kesulitannya, itu kan akan jadi yang kita sebut sebagai pernyataan masalah atau problem statement. Nah, di dalam mentoring selalu kita kan mulainya dengan grow ya. G itu goal, artinya pernyataan masalah itu perlu ditransformasi menjadi pernyataan goal atau pernyataan target. Caranya gimana? Pertanyaan generik, dan ini saya ingat kita udah bicara pada saat training. Pertanyaan generiknya adalah terkait masalah yang tadi Bunda ceritakan, apa yang Bunda harapkan untuk bisa terjadi? Nah, kalau itu ditanyakan, pasti dia akan cerita sesuatu lah terkait harapannya dia. Ya. Nah, dari apa yang dia sampaikan itu, teman-teman bisa dengerin tuh, itu sudah cukup jelas atau belum harapannya dia. Kalau belum jelas, ya teman-teman tanya lagi sampai lebih jelas. Misalkan, ya saya berharap saya bisa lebih baik lagi sih Bun melakukannya. Nah, itu sama sekali nggak jelas tuh kalau kayak gitu. Jadi teman-teman udah pasti harus bertanya lagi gitu ya kalau jawabannya seperti itu. Yang Bunda maksud lebih baik itu seperti apa tuh kira-kira ya. Jadi ketika kita bertanya pertanyaan yang untuk mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan goal, bukan cuma sekedar centang kasih tanda tanya, kasih tanda centang, oh ini udah ditanyakan nggak gitu. Udah ditanyakan, dengerin lagi jawabannya. Jawabannya memang sudah cukup detail nggak untuk bisa jadi landasan kita bergerak. Kalau itu belum cukup detail, berarti harus perlu proses lagi sampai itu jelas untuk saya maupun untuk menti sebenarnya apa nih yang mau dicapai. Apa yang mau dicapai. Nah, kalau sudah ada, di situ berarti udah ketemu goal. Baru ketemu goal tuh, belum ketemu hasil ya. Baru ketemu goal, baru ketemu target. Ya. Karena hasil itu selalu di akhir. Outcome itu di akhir. Nah, nanti kalau sudah ketemu goal-nya, kan teman-teman harus melakukan percakapan sesuai tahapan grow kan. Pertanyaan-tanya goal dulu, kemudian menggali realitanya terkait dengan goal tadi. Misalkan kalau tadi, saya masih kesulitan memberikan pertanyaan terbuka. Ya. Berarti kan kita akan bertanya hal-hal yang terkait realitanya. Ya. Selama ini, kalau Bunda menilai, misalkan, kalau Bunda coba ingat-ingat gitu ya, secara rata-rata berapa pertanyaan terbuka yang Bunda mungkin dalam keseharian itu sudah berikan. Coba tebak-tebak aja. Oh, kalau pertanyaan terbuka mungkin cuma 3, Bun. Ya, oke. Kalau dulu sebelum ikut training, dalam 1 hari berapa tuh pertanyaan terbukanya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menggali realita ya.
Sehingga, oh ya kalau sebelum training mah malah 0, Bun, saya nggak pernah nanya pertanyaan terbuka. Oh, oke, bagus dong. Berarti ada kemajuan dalam waktu yang singkat ini dari 0 sudah jadi 3. Ya. Nah, menurut Bunda apa tuh yang bisa membuat Bunda kok ada kemajuan itu? Dari 0 sampai 3 tuh apa yang membuat bisa maju tuh apa? Ya satu, saya jadi belajar kan Bun, oh tahu ini penting. Kemudian dikasih contoh-contoh, itu menolong saya. Oh oke, jadi pengetahuan dan contoh itu menolong ya. Nah, saat ini menurut Bunda, untuk pengetahuan tingkat kecukupannya berapa dari skala 1 sampai 10? Kemudian untuk contoh, kecukupannya berapa 1 sampai 10? Oh mungkin kalau untuk pengetahuan kayaknya cukup sih Bun, karena kan saya ada rekamannya, saya juga ada materinya, saya bisa ulang-ulang lagi. Yang kurang tuh contoh sebenarnya. Nah itu kan penggalian realita sebenarnya ya. Jadi itu contoh bagaimana percakapan kita itu dari goal masuknya ke realita dulu, nggak masuk kepada solusi. Karena biasanya itu yang jadi jebakan untuk semua beginners lah, bukan cuma 1-2 orang, semua beginners, semua pemula itu pasti jebakannya adalah pengen buru-buru ada solusi. Solusi taruh belakangan. Yang penting saya berusaha memahami dulu ini kejadiannya kayak gini tuh sebenarnya apa sih? Kenapa, latar belakangnya apa? Nah, kalau udah tahu, oh ternyata masalahnya adalah kurang dicontoh, berarti baru nah di situ kita udah bisa siap tuh masuk ke solusi. Oke, kalau gitu menurut Bunda apa ya yang bisa menolong untuk bisa dapat lebih banyak contoh? Jadi solusi itu berdasarkan realita yang ada. Kalau kita tidak menggali realita, kita bisa dapat solusi tapi nggak sesuai realita. Dan itu sering terjadi ketika kita tidak menggali realita. Solusinya tidak sesuai realita, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak sesuai realita. Tapi kalau solusi sesuai realita, itu akan bisa menolong menti bergerak maju. Nah, mungkin dia bilang, oh Kak, perlu contoh, mungkin saya perlu ya liatin video-video dari Kemendikbud mungkin yang sudah disiapkan terkait pertanyaan terbuka atau apalah gitu ya. Berarti kan kalau kayak gitu dia sudah mulai masuk kepada action plan, rencana tindak lanjut. Nah, itulah teman-teman akan coba bantu detailkan. Jadi itu contoh sederhana bagaimana teman-teman melakukan percakapan dalam tahap grow dengan memakai formulir yang sudah disediakan oleh panitia untuk nanti bisa mengevaluasi dirinya, supaya teman-teman bisa terbantu di dalam prosesnya. Nah, kalau sudah ada, oh ya, saya pengen liatin video yang ada di Kemendikbud, oke. Kira-kira Bunda mau menyediakan waktu seminggu berapa lama untuk menonton video-video? Nah, itu kan ngomongin tindak lanjut ya. Jadi ketika dia bilang, saya kayaknya mau nontonin video-video, itu baru ide tuh teman-teman. Itu bukan rencana tindak lanjut. Itu harus dibedakan ya antara ide dengan rencana tindak lanjut. Itu baru ide. Untuk rencana tindak lanjut, ide tersebut harus kita detailkan. Oh, saya mungkin mau ngeluangkan waktu, kayaknya cuma bisa di akhir pekan aja sih. Kalau hari biasa pasti nggak bisa. Oke, kalau akhir pekan mau berapa lama? Ya mungkin 2 jam maksimal lah pun. Oke, jadi seminggu mau meluangkan waktu 2 jam ya untuk mau menonton video-video. Dan dalam 2 jam ini Bunda rencananya nonton videonya itu menggunakan apa gitu ya. Maksudnya apakah pakai handphone? Kalau pakai handphone secara apa yang bisa menjadi tantangan? Ya, mungkin kuota bisa jadi tantangan gitu ya. Jadi rencana tindak lanjut itu bukan cuma punya ide beres, ya enggak. Rencana tindak lanjut itu adalah idenya itu kita tajamkan, kita tanyakan lagi untuk memastikan bahwa bahwa idenya itu benar-benar bisa dilaksanakan. Itu yang namanya rencana tindak lanjut. Nah, kalau sampai di titik itu menti sudah punya rencana tindak lanjut yang spesifik, disitulah kita dapat outcome, ada hasil. Jadi hasil di dalam mentoring adalah sampai rencana tindak lanjut, teman-teman. Karena itu yang teman-teman bisa kontrol. Bahwa nanti menti melakukan rencana tindak lanjutnya atau tidak, itu udah di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol kehidupan orang lain. Kita nggak bisa kontrol keputusan orang lain, kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah di dalam percakapan ini, saya membantu menti punya rencana tindak lanjut. Kalaupun nanti ternyata rencana tindak lanjutnya tidak dilakukan, itu kita bisa bahas lagi nanti di sesi lanjutan. Jadi bukan tanggung jawab teman-teman untuk membuat menti melakukan apa yang dia janjikan. Itu tanggung jawabnya menti. Itu tanggung jawab masing-masing orang lah untuk melakukan apa yang dia janjikan lah ya. Bukan tanggung jawab orang lain.
Jadi sekali lagi, kalaupun menti tidak melakukan, it's okay. It's okay dalam arti kita akan evaluasi lagi di pertemuan berikutnya kalau memang itu menjadi sesuatu yang memang menti ingin dibantu. Semoga membantu ya teman-teman untuk bisa memahami aplikasi goal, hasil, dan target di dalam percakapan mentoring. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan mengundang kita semua masuk kepada bagian kedua ya dari sesi hari ini, yaitu simulasi yang nanti akan didiskusikan. Dan untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator untuk bisa mengundang mentor maupun mentee yang akan melakukan simulasi. Silahkan. Terima kasih, Bunda Ellen. Ya. Untuk sesi kedua ini sama seperti waktu kita latihan berempat atau berdua gitu, Bunda Ellen? Cuma berdua, Bu. Jadi Berdua satu saja. orang mentor, satu orang mentee. Siap. Ini kayaknya langsung kami tunjuk ya, Bunda Ellen ya. Bunda Maisarah sama Bunda Hanifah. Persiapan, Gi? Iya, insya Allah dicoba ya Bu. Monggo Bu Maisaro, siapa yang jadi mentor dan siapa yang jadi mentee? Bu Maisaro? Boleh saya sebagai mentinya, Bu Hanifah sebagai mentor. Gitu ya Bu. Bismillah, saya masih seandainya ada kekurangannya mohon maaf ya Bu. Saya akan mencoba. Nggak apa-apa, Bunda. Ya. Ya. Justru ini kesempatannya, justru kalau saya boleh mengundang, kalau memang ada keraguan, ada kesalahan, rasanya waktu itu masih dilakukan di sesi mentoring dengan mentinya, dilakukan lagi aja di sini, ya. Jadi kita bisa bahas gitu. Jadi nggak usah takut berbuat kesalahan. Justru di sini tempatnya untuk membawa berbagai hal itu untuk kita bisa diskusikan. Terima kasih ya sudah bersedia untuk melakukan simulasi Bunda Hanifah dan Bunda Maisaroh. Waktunya sekitar 15 menit dari sekarang. Saya akan menutup kamera saya supaya tidak memberikan pressure gitu ya, karena diamatin oleh Ibu Ellen nih gitu ya. Jadi nanti kalau percakapannya sudah selesai, nanti saya akan buka lagi kameranya. Saya akan memberikan reminder juga kalau menjelang 15 menit nanti. Silahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung percakapan saya dengan mentee ya. Seperti saya waktu di praktek jadi kemarin di lembaga saya di mentee yang saya mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanifah. Ya, Bu Maisaro, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya sudah melakukan observasi mulai dari pagi tadi sampai selesai pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa saja yang menjadi kendala panjenengan ketika melaksanakan setelah melaksanakan diklat kemarin, setelah materi yang didapat, apakah sudah panjenengan terapkan di lembaga panjenengan dari materi yang sudah panjenengan dapat, apakah ada kesulitan atau mungkin ada sesuatu yang bisa panjenengan sampaikan? Iya, begini Bu Hanifah, kan di lembaga kami itu memang baru menerapkan untuk kurikulum Merdeka ini, yang pembelajarannya itu menggunakan Lospad seperti itu, dan
di kami itu kendalanya itu lospat kami itu masih sedikit, Bu. Jadinya sepertinya masih anak-anak masih belum bisa bermain dengan puas gitu loh, Bu. Oh gitu. Dari yang sudah lospat yang ada, yang masih sedikit itu apa yang sudah panjenengan lakukan, atau apakah panjenengan sudah mencari informasi mengenai berapa lospat yang harus diadakan di lembaga panjenengan? Apa saja yang Ya mungkin sudah kemarin, dilakukan? iya kemarin kan waktu kita mendapatkan materi itu kan macam-macam sekali gitu ya, Bu. Dan persepsi selama ini kami itu kan lospat itu ya barang-barang bekas gitu ya. Akhirnya kemarin tuh kami itu di lembaga kami itu kerjasama dengan wali murid, Bu. Jadi kami sampaikan ke wali murid siapa mama-mama yang punya bekas kotak susu atau apa barang-barang kain-kain perca itu ya alhamdulillah beberapa hari terakhir kemarin tuh wali murid ada mengirimkan yang mereka punya yang ada di rumahnya, Bu. Berarti panjenengan sudah melakukan terkait dengan kekurangan lospat itu bekerjasama dengan wali murid ya. Iya, iya Selain Bu, itu apa sudah. lagi Bu? Mungkin selain dengan wali murid, apa yang sudah bisa panjenengan lakukan untuk menambah lospat tadi yang kurang tadi? Barang yang ada di rumah yang udah nggak kepake, yang di rumah guru-guru yang lain tuh juga kita mengumpulkan, Bu, terus kita cocokkan ini bener gitu loh, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Dari Iya. sepengetahuan Bunda, untuk mencapai hal itu, yang menurut Bunda kekurangan itu, apa saja yang sudah selain itu tadi yang panjenengan lakukan? Selain dengan orang tua mungkin Baru itu sih, Bu, mungkin ya. mungkin mencari dengan solusi yang lain dari hal yang lain selain dengan wali murid itu. Itu kan di sekolah kami itu ya alhamdulillah halamannya masih luas, Bu. Jadi kadang mungkin ranting-ranting yang ada di sekitar halaman itu kami kumpulkan begitu, Bu. Akhirnya kan bisa lospatnya bisa semakin banyak ya Bunda ya. Ya semakin banyak ya bertambah, Bu. Belum banyak gitu belum. Karena kan kalau kita melihat mengikuti materi kemarin kan banyak sekali jenisnya, macam-macamnya itu kan banyak, Bu. Dan tidak hanya dari barang bekas kan. Nah, itu yang kadang kita masih belum maksimal untuk macam-macam lospatnya. Oh gitu. Iya. Berarti dari percakapan kita ini tadi, pembahasan yang kita fokuskan yaitu di lospat itu tadi ya Bu ya. Jadi penambahan masih Ya, Bu. kurangnya penggunaan lospat ketika dilaksanakan di pembelajaran bersama anak-anak. Iya Bu. Iya. Nah, Iya, Bu, di situ. Karena kan kalau cuma sedikit anak-anak itu jadinya kadang kan satunya pengen ini, yang lainnya juga pengen ini, gitu. Ada yang kadang kan berebut gitu, Bu. itu ya Bu ya. Kemudian langkah pertama apa yang panjenengan lakukan seandainya ada anak yang kekurangan ingin berebut ini berebut itu tadi? Apa yang Ya, panjenengan lakukan? kalau eh, kalau biar mereka tidak berebut itu kita membuat kesepakatan di awal, aturan main, begitu. Terus mencarikan solusi pengganti mainan untuk anak tersebut. Seperti gitu, benar apa enggak ya, Bu? Mengganti mainan, jadi anaknya harus berganti dipindah ke tempat yang lain gitu maksudnya, ke
permainan yang lain? Ya, kalau memang di tempat situ ada mungkin yang kita bujuk anaknya untuk berganti dengan mungkin tadi bentuknya yang balok atau apa, kita alihkan untuk bentuk yang lain yang ada di sekitar anak situ, Bu. Begitu ya, Bu ya. Semakin Iya. oke. Ya, insya Allah mungkin itu solusi yang panjenengan lakukan ketika anak-anak ada yang berebut ya, Bu ya. Kemudian apalagi Bu yang insya Allah kalau untuk solusi nanti, kalau solusi bukan dari kami ya Bu ya, dari nanti insya Allah menjenengan harus bisa mencari solusi sendiri ketika ada sesuatu yang membuat menjadi kekurangan di panjenengan ketika akan melaksanakan di pembelajaran itu. Iya, Bu. Kemudian apakah ada hambatan Bu ketika panjenengan untuk membuat yang menjadi ganjalan tadi, apakah ada hambatan ketika panjenengan ingin melaksanakan sehingga menjadi lebih baik gitu Bu? Apakah ada yang menghambat dari sekitar di lingkungan panjenengan? Kalau hambatan, insya Allah enggak ada, Bu. Mungkin ya dari kami sesama guru itu mungkin bisa saling cerita, bagaimana tadi di kelas lain. Begitu, Bu. Kalau hambatan insya Allah enggak. Tidak ada Bu ya. Semua mendukung ya Bu? Alhamdulillah semua mendukung, Bu. Ya, alhamdulillah dukungannya dari semua pihak ya, baik dari lingkungan di lembaga maupun dari wali murid juga sangat mendukung ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Mungkin itu Bu Ellen, apakah ada yang kurang atau bagaimana, saya masih bingung. Mohon maaf Bu Ellen. Oke. Tidak bisa Ya, nggak apa-apa. maksimal, nggih, mohon maaf Bu Ellen, kami nggak bisa Nggak apa-apa. maksimal. Nggak Bingung saya. apa-apa, nggak apa-apa. Tidak tahu yang percakapan kami tadi itu sudah sesuai dengan arahan yang selama ini panjenengan sampaikan kepada kami, ataukah kami masih harus belajar lagi gitu nggih Bu Ellen? Bingungnya Nggak apa-apa, nanti kita ketika membuat diskusikan ya. pertanyaan, iya Bu Ellen. Ketika membuat pertanyaan itu yang kita jadi bingung. Ya, sangat normal, sangat normal. Sama seperti guru-guru PAUD kebingungan ketika harus membuat pertanyaan terbuka ke anak-anak, biasanya mentor pun mengalami kebingungan ketika harus membuat pertanyaan terbuka dengan mentinya. Ya. Iya. Karena membuat pertanyaan terbuka itu memang menjadi sesuatu keterampilan kan ya, yang perlu latihan, perlu dibangun. Terima kasih ya Bunda Hanifah dan Bunda Maisaroh, sehingga kita semua bisa belajar. Ya, ya. Oke. Saya sebelum nanti ke Bunda Hanifah dan Maisaroh lagi, saya mau mengundang teman-teman yang tadi mengamati untuk bisa menyampaikan pengamatannya dengan format tadi ya, apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor dan apa yang menurut teman-teman masih bisa dipertajam lagi dari apa yang mentor sudah lakukan supaya mentoringnya bisa lebih dalam lagi kualitasnya. Silahkan. Monggo teman-teman mentor yang lain memberikan pengamatannya. Saya boleh, monggo. Monggo Bu Nanovi. Terima kasih. Kalau untuk dari pengamatan saya Bu Ellen, ketika teman-teman tadi menyatakan sebagai mentornya itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada mentinya, masih banyak pertanyaan yang tertutup. Dari satu yang saya catat ini, sudahkah mencari low spot? Nah, otomatis apa saja, dan otomatis itu jawaban dari mentinya bahwasannya sudah, otomatis itu. Dan banyak lagi sudah melakukan kegiatan, sudah melakukan kerjasama dengan wali murid. Nah, begitu. Kalau menurut saya Bu Ellen, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita seperti blank ya memang disampaikan oleh kita sebagai mentor, terus kita menyadarinya
Saya lihat teman-teman tadi itu ketika untuk mengacu kepada goalnya itu belum masuk kalau menurut saya, dalam artian belum menggiring ke arah situ, tapi masih membicarakan seputar kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan nuspat itu saja. Tapi ketika di akhir tadi mengatakan bahwa berarti kendalanya adalah tentang nuspat tadi. Nah, kalau menurut saya, apakah memang itu tidak usah kita sampaikan? Jadi dalam artian mimpi menyadari sendiri bahwa dengan pertanyaan mentor, contohnya seperti ini, berarti sudahkah yang dilakukan oleh panjenengan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang merasa ini sudah berpusat kepada anak, menyenangkan anak dalam artian mengumpulkan nuspat-nuspat itu, apa yang sudah panjenengan dapatkan? Apa kalau seperti itu bagaimana Bu Ellen? Ketika melihat pertanyaan teman itu tadi bahwa sudah langsung kepada kesulitannya adalah hambatannya adalah mengumpulkan nuspat. Kalau sepengetahuan dan sepengamatan saya seperti itu Bu Ellen. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda Novi untuk pengamatannya ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dipertajam lagi ya dari percakapan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kalau boleh bertanya ke Bunda Novi, kalau untuk hal-hal yang Bunda Novi lihat sudah baik dilakukan oleh mentor, apa tuh Bun terkait mentoring? Menggali terus memang untuk mengumpulkan nuspat itu, karena memang kendalanya di lapangan itu adalah tidak memiliki nuspat dan tidak memahami apa itu nuspat. Yang hal baiknya adalah sudah pada tujuan awalnya, saya pun ketika mentoring saya mengarahkan kepada nuspatnya memang itu. Poinnya adalah ketika sudah memiliki nuspat dengan berbagai ragam material, anak-anak akan bermain dengan menyenangkan, kita akan bisa memberikan pemantik-pemantik. Begitu yang saya ambil baiknya adalah sudah mulai memahami bahwa dengan bermain nuspat itu akan banyak kita temukan keunikan-keunikan anak dan tidak membuat anak bosan dan berpusat kepada anak. Itu yang saya ambil itu. Oke, terima kasih Bunda Novi. Jadi kalau Bunda Novi mempersepsikan bahwa mentor sepertinya sudah cukup memahami nih konsep-konsep Luspart ya. Bahwa Luspart itu penting, akan menstimulasi anak. Jadi mentor punya cukup pengetahuan tentang Luspart gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Bunda Novi. Oke, sekarang mungkin saya akan bertanya ke Bunda Maisaroh yang tadi menjadi mentinya. Apa yang ketika tadi Bunda Maisaroh menjadi menti, apa yang Bunda Maisaroh amati sebagai kekuatan dari Bunda Hanifah sebagai mentor, dan apa yang menurut Bunda Maisaroh masih bisa ditambahkan lagi? Iya, Bu Ellen mencoba menjawab ya Bu Ellen. Sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan juga, Bu Hanifah sudah mencoba untuk menjalin hubungan yang akrab dengan mentinya, gitu. Terus juga sudah berusaha untuk mengarahkan untuk lebih baik lagi, bagaimana mencari solusi yang tepat terhadap kendala yang dihadapi oleh mentinya. Seperti itu, Bu Ellen. Itu yang sudah baik ya, sudah berusaha membangun hubungan yang baik dan sudah berusaha Iya. mau mencari solusinya. Ya. Oke, kalau yang bisa ditambahkan apa Bun? Mungkin itu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tapi mungkin ya kami menyadari ya kita kan biasanya tuh blank gitu loh Bu Ellen begitu ya. Dan saya sendiri juga kadang kalau dihadapkan pada situasi yang tidak kita duga kan kita juga kadang langsung, apalagi seperti yang disampaikan Bu Ellen tadi di materi awal tadi. Begitu. Oke, terima kasih Bunda Maisaroh. Ya, jadi Sama-sama Bu Ellen. ya pertanyaan terbuka ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari Bunda Hanifah sendiri, apa Bun yang Bunda lihat tadi sudah dilakukan dengan baik oleh Bunda, dan apa yang ingin Bunda lebih perkuat lagi? Ketika ya memang membuat pertanyaan terbuka itu memang yang sangat sulit Bu. Kemudian yang sudah kita siapkan persiapan pertanyaan untuk menti itu memang ketika sudah ditanyakan jawabannya ya berhenti di situ. Jadi kita mau bertanya lagi bingung ini mau tanya apa, jawabannya sama lagi kayak gitu. Jadi kesulitan kita di pertanyaan terbuka, kemudian ada ketika sudah bertemu dengan mentinya juga
pendiam, kita juga jadi bingung lagi. Tapi insya Allah tetap berusaha meskipun banyak pertanyaan tertutup yang akhirnya kita berikan, namun berusaha ada sedikit pertanyaan terbuka. Kemudian masih ada pertanyaan tertutup lagi ya tetap kita usahakan gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bunda Hanifah. Ya, jadi yang sudah baik tadi ya, sudah ada persiapan. Karena persiapan itu menolong ya teman-teman. Persiapan tuh termasuk di dalamnya sebelum sesi mentoring, teman-teman buka lagi bahan-bahan tentang mentoring atau dengerin lagi recordingnya. Teman-teman siapin daftar pertanyaan yang ada di contoh buku panduan, gitu ya, itu contoh persiapan. Ya. Dan tadi usaha itu juga sesuatu yang baik ya. Karena namanya baru belajar ya teman-teman, pasti ada aja hambatan dan tantangannya. Sama lah sekali lagi kayak kendaraan bermotor kan teman-teman belajar kendaraan bermotor nggak sekali langsung bisa gitu ya. Perlu diulang lagi berkali-kali. Nah, hampir jatuh sana, hampir jatuh sini gitu ya, oleng sana, oleng sini. Itu akhirnya baru beneran lancar gitu ya setelah beberapa waktu. Tapi sama mentoring pun demikian. Ya, jadi it's okay kalau sekarang ini terasa susah. Semua yang baru dipelajari itu pasti berasanya susah dulu, setelah itu baru berasa mudah. Ya. Itu pasti semuanya akan lewat proses itu. Jadi terima kasih ya Bunda Hanifah sudah terus berusaha tidak menyerah. Oke, nah tadi kan ada pertanyaan ya dan juga tadi meresponi beberapa yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman kalau tadi yang disampaikan oleh Bunda Novi kan kayaknya goalnya belum ketemu yang tajam gitulah kira-kira gitu ya kalau dari percakapan tadi. Nah, nanti kita akan diskusikan ya bagaimana caranya membuat goal itu jadi tajam. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa hal lain yang saya lihat juga sudah cukup baik yang dilakukan oleh Bunda Hanifah. Secara tahapan itu sudah dimulai dengan berusaha menstimulasi goal. Itu baik, berarti kan mulainya di titik yang tepat gitu ya. Mulainya enggak di yang lain-lain tetapi memulai di titik yang tepat. Yaitu berusaha menstimulasi goal. Setelah menstimulasi goal sudah masuk ke realita ya. Dan habis realita sudah ada usaha untuk menstimulasi apa nih opsi-opsi solusinya. Ya, walaupun mungkin belum sampai kepada rencana tindak lanjutnya, tetapi minimal GRO-nya sudah ada dan runut. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat baik karena itu ketika dilatihkan terus-menerus lama-lama itu jadi mengalir gitu ya, mengalir secara otomatis tahap-tahapan tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga beberapa ada yang terbuka, gitu ya, nggak semua tertutup, ada yang terbuka tadi. Apa yang sudah dilakukan? Itu kan pertanyaan terbuka ya. Apa yang sudah dilakukan? Kemudian nanya lagi setelah si mentinya cerita, oh ya dia udah minta ke wali murid, apalagi Bun yang sudah dilakukan? Itu juga pertanyaan terbuka. Jadi berusaha untuk terus menggali realitanya. Ya, itu sesuatu yang sangat baik dan tadi ada beberapa pertanyaan terbuka. Terus juga hambatan apa yang ada? Itu juga pertanyaan yang baik ya. Untuk kita bisa menggali. Jadi ada beberapa hal yang sudah cukup baik sebenarnya yang ditanyakan oleh Bunda Hanifah. Bahwa ada yang bisa diperkuat lagi pastilah. Even yang levelnya master aja masih ada aja gitu ya yang bisa disempurnakan lagi karena kan kesempurnaan itu nggak bisa tercapai. Terus menjadi tujuan tapi sekali lagi nggak bisa tercapai. Nah tadi terkait dengan yang tadi goal yang sempat disinggung oleh Bunda Novi. Kalau teman-teman ingat, Bunda Maisaroh itu bilangnya masalahnya dia, karena itu yang tadi ditanya ya di awal, ada masalah apa, ada tantangan apa. Ini pun loose part saya belum banyak, gitu ya. Nah, habis itu langsung masuk kepada realita. Nah, ini yang kita bisa perkuat nih di sini. Karena apa? Karena di sini belum ada pernyataan tujuan. Yang ada baru pernyataan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya loose part-nya belum banyak. Tapi tujuannya apa? Belum ada. Ya, yang ada sekali lagi baru masalah, belum ada tujuan. Nah, ini yang kita perlu ingat-ingat nih kalau di mentoring, nggak cukup cuma ada pernyataan masalah. Harus sampai pertanyaan tujuan, harus sampai goal. Ya, karena kita mulainya dengan goal di tahap G-nya. Bukan dengan problem, tetapi dengan G itu goal. Nah, untuk membuat goal ini menjadi lebih spesifik, maka kita bisa tanya, sekali lagi pertanyaan generik, terkait masalah tadi yang loose part-nya belum banyak, Bunda inginnya bisa seperti apa? Ya,
Nanti dengerin jawabannya, kira-kira jawabannya sudah cukup spesifik nggak gitu ya untuk bisa jadi goal. Kalau belum cukup spesifik, misalkan jawabannya cuma, ya saya pengen lebih banyak, itu kan nggak spesifik sama sekali ya. Nah, berarti kita masih harus bertanya lagi. Dan lebih banyak ini pun kita masih perlu coba gali, yang Bunda maksud lebih banyak itu, lebih banyak jumlahnya atau lebih banyak ragamnya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ngomongnya usaha mau melakukan sesuatu, memperbanyak jumlah atau memperbanyak ragam. Nah, itu juga perlu diperjelas tuh. Kemudian kalau dia bilang, oh saya ingin memperbanyak entah jumlahnya, entah ragamnya, kita perlu jelas goalnya. Oke, emang yang ada sekarang menurut Bunda kalau diskalakan nih 1 sampai 10, ya itu ada di angka berapa kecukupannya? Ya mungkin sekarang baru di 3. Oke, Bunda berharap bisa di angka berapa? Ya minimal 7 atau 8 lah gitu ya, supaya itu baik. Oke. Nah, kalau 7 atau 8 yang Bunda rasa bisa dicapai dalam waktu 1 bulan ke depan deh. Karena kan itu perlu proses kan ya. Yang bisa dicapai dalam waktu 1 bulan ke depan itu di angka berapa? Ya kalau bisa jadi 4,5 mungkin udah baik lah gitu ya. Oke, jadi mungkin kita sekarang lagi ngomongin yang ke 4,5 dulu ya. Jadi kalau ngomonginnya langsung sampai ke 8, berasanya nggak nyampe-nyampe soalnya nanti. Berasanya nggak ada kemajuan gitu ya, nggak maju-maju. Tapi kalau tahu, oh iya 1 bulan ini mungkin sampai 4,5 dulu, paling nggak ada sesuatu lah yang bisa berhasil dicapai. Ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana teman-teman bisa memfasilitasi tahap goal sehingga goal itu tajam sebelum masuk ke realita. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya sudah bagus ya, apa yang sudah dilakukan, apalagi yang bisa dilakukan, hambatannya apa gitu. Nah, tadi si Menti sudah cerita, oh ya saya sudah minta ke wali murid udah bawa kardus susu kotak gitu ya. Udah juga mengumpulin dari halaman sekitar gitu. Berarti kan sebenarnya sudah ada kemajuan dari awal. Nah, balik lagi kalau tadi ya mendengarkan untuk mengerti. Kalau kita mendengarkan untuk mengerti, maka kita akan berpikir, oh berarti udah ada kemajuan dong ya. Kalau gitu apa yang kurang, gitu kan ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita mendengarkan untuk mengerti, pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya biasanya. Ya udah kalau memang itu yang muncul di pikiran kita, Bun, saya dengar tadi kan sudah ada kemajuan ya, sudah ada tambahan dari orang tua murid, Bunda sudah kumpulkan dari halaman, jadi apa yang masih kurang terkait ini menurut Bunda? Jadi pertanyaan itu ketika kita benar-benar berusaha memahami dan ada berjalan bersama-sama dengan Menti, itu akan muncul dengan sendirinya, biasanya demikian. Walaupun sekali lagi tetap perlu latihan, ya. Tetap perlu latihan, tetapi lebih mudah lah dibandingkan kalau kita tadi ya punya skenario. Nah mungkin kalau ditanya gitu, Mentinya akan bilang, ya lebih banyak sih Bun, tapi kan macamnya yang saya masih kurang, mungkin dari sisi logam saya nggak ada, gitu. Oh oke, berarti kan sekarang makin mengerucut nih, ya bahwa ada elemen tertentu yang itu masih harus dicari, ya. Ada ragam tertentu yang masih harus dicari. Tapi kalau ragam yang lain saya oke, cuma ragam ini aja yang saya nggak ada. Nah itu kan jadi makin mengerucut tuh di dalam penggalian realita kita. Ya. Nah kalau memang itu sudah makin mengerucut, nanti solusinya pun juga akan mengerucutnya ke sana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kita ngomongin solusi tanpa menggali realitas secara cukup luas, bisa jadi solusinya nggak cocok sama realitanya. Kalau tadi ya, realitanya kan sebenarnya yang lain-lain udah cukup misalkan. Cuma 1 ragam ini aja yang belum cukup. Ya berarti solusinya kan harus sesuai yang ini nih. Gitu ya. Nggak bisa terlalu generik solusinya. Ya. Itu sekali lagi, makanya solusi itu hanya setelah realita itu tergali dengan baik. Supaya matching gitu, ngepas dengan realita yang ada. Nah, kalau sudah ditanya, jadi untuk ragam itu di mana ya Bun kira-kira Bunda bisa mendapatkannya? Ya, itu kan adanya paling mesti dibeli kali Bun. Oke, jadi salah satu cara dibeli. Ya, nggak apa-apa, kita terima aja dulu apa yang dia sampaikan. Selain dibeli, kira-kira bisa dapatnya itu di mana lagi Bun? Ya mungkin bisa minta orang tua lagi kali ya, tapi buat mintanya secara spesifik.
saya minta dibawainnya ini atau ini atau ini atau ini. Jadi pas minta ke orang tua enggak bawa barang bekas ya, karena kalau ternyata bawa barang bekas yang dibawa tuh bisa jadi bukan yang menjadi kebutuhan saya. Tapi kalau saya mintanya mungkin sudah lebih spesifik, bisa jadi itu menolong. Oke, berarti kan ini sudah ada ide solusinya nih kalau sampai titik ini. Oh ya, berarti nanti Bunda akan minta orang tua lagi, tetapi sekarang mintanya akan lebih spesifik ya, apa-apa yang Bunda butuhkan. Oke, kalau Bunda mau minta orang tua lagi, kira-kira, nah ini sekarang kita dari ide kita bikin rencana tindak lanjut. Kalau tadi kan GRO, sekarang kita masuk ke W nih. Contoh pertanyaan W gimana? Contoh pertanyaan W. Oke, Bunda tadi mau minta lagi ke orang tua. Menurut Bunda, cara yang akan efektif untuk minta lagi ini, mau disampaikan lewat surat kah? Atau cukup dengan WA saja? Atau dikumpulkan? Gimana Bun caranya yang paling efektif? Jadi, tahap W itu adalah tahap di mana ide ini coba kita konkretkan. Ide ini kita coba pecah nih tahapan-tahapan kecilnya supaya idenya ini benar-benar bisa terlaksana. Itu yang kita maksud dengan tahap W, di mana ketika ini sudah ada akan menjadi rencana tindak lanjut tadi. Oh, kayaknya sih kalau dikumpulin parenting ribet Bun, nggak perlulah sampai dikumpulin parenting. Tapi kalau WA aja mungkin nggak terlalu didengar juga ya. Mungkin perlu surat kayaknya Bun, tapi bukan dari saya, tapi dari kepala lembaga suratnya. Supaya kayaknya lebih punya bobot didengerin sama orang tua. Oke, jadi sepertinya perlu surat ya dari kepala lembaga. Nah, untuk bisa surat ini ada Bun, apa aja yang Bunda perlu lakukan atau siapkan? Itu juga pertanyaan di tahap W. Oh, kayak ya berarti saya mesti ada pertemuan sih dengan kepala lembaga ngejelasin kondisinya gimana. Ini loh yang saya sudah lakukan dari minta orang tua udah dapat ini, dari ngumpulin halaman dapat ini, kita masih kurang ini. Jadi kayaknya saya perlu atur waktu untuk ketemu menjelaskan apa yang sudah dilakukan, hasilnya apa, dan apa yang masih dibutuhkan. Oh, oke. Nah, kalau memang itu perlu atur waktu, kira-kira menurut Bunda waktu yang pas itu kapan? Itu contoh-contoh pertanyaan W sekali lagi. Jadi tahap W itu adalah tahap kita mendetailkan idenya si Menti supaya ide itu benar-benar bisa terlaksana. Oh, kalau kepala lembaga biasanya dia cuma ada Senin Rebo sih waktunya. Kalau hari-hari lain agak susah sih Bun kalau saya lihat selama ini ya. Paling mungkin tuh di Senin atau Rebo. Oh, oke. Jadi kalau kepala lembaga biasanya Senin atau Rebo. Ya kalau Bunda sendiri gimana di Senin atau Rebo? Ya, itu pertanyaan tahap W. Ya. Ya, saya sebenarnya sama aja sih Bun, hari apa aja. Oke. Berarti kalau memang udah ada nih kemungkinannya Bunda mau minta di Senin atau Rebo. Bunda mau nanya ke kepala lembaga minta waktunya caranya gimana? Apakah datang besok gitu ketok-ketok pintunya Pak Bu atau minta waktu gitu ya, atau mungkin WA dulu Pak atau Bu saya perlu bicara, bisa mohon waktunya enggak, atau caranya yang paling efektif menurut Bunda gimana sih untuk bisa ngomong sama kepala lembaga tuh ya. Oh, kayaknya perlu di WA dulu deh Bun. Soalnya kalau diketok-ketok langsung bisa jadi dia lagi sibuk, malah saya tidak diterima dengan baik nanti. Tapi kalau saya WA minta waktu, mungkin malah responnya bisa lebih positif. Oke, jadi sepertinya yang saya tangkap rencana tindak lanjut Bunda adalah satu, Bunda akan WA kepala lembaga minta waktu. Kemudian Bunda juga akan menyiapkan pada saat nanti waktunya sudah diberikan, apa saja yang akan Bunda sampaikan kepada kepala lembaga untuk bisa memberikan pemahaman kepada kepala lembaga situasi yang terjadi dan kebutuhannya. Dan dari situ Bunda akan mencoba untuk entah bersama kepala lembaga atau kepala lembaganya saja yang membuat surat undangan. Gitu ya Bun, kira-kira rencana tindak lanjutnya ya. Ya Bun, ya nanti saya laporkan ya, misalkan gitu ya nanti hasilnya. Nah, sampai di situ itu berarti mentoringnya selesai. Karena sudah ada rencana tindak lanjut. Kalau belum sampai di situ tuh Bu Ellen, tadi kan Bu Ellen ketat banget ya, rinci banget, dan itu memang RTL yang dibutuhkan dari sisi monitoring evaluasi juga para bunda tersayang. Kalau jawabannya sangat abstrak akan berbuat lebih baik lagi itu agak susah ya menilai, memfollow up RTL yang terlalu lebar yang tidak jelas. Kalau belum sampai di sana bagaimana Bu Ellen? Misalnya nih, saya janjiannya 30 menit. Saya terburu-buru dengan waktu. Pertanyaan saya, apakah kita boleh, dengan kesepakatan Menti, kita boleh menambah sekian menit waktu karena memang goalnya belum tercapai, atau kita paksa selesai sampai di situ juga? Selesai nggak selesai, kumpulin.
yang mana yang menurut Bu Ellen akan lebih membantu menti. Fokus saya adalah bukan pada saya, tapi percakapan yang membantu menti. Karena percuma kita datang berjam-jam, tapi kalau diskusi mentoringnya, percakapan mentoringnya ngoyo-woro, kemana-mana juga tidak akan memberdayakan menti. Nah, apakah diizinkan ketika ada perpanjangan waktu? Tentunya dengan kesepakatan dari menti sebelumnya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Dina. Ya, sangat boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, oh aduh ini 30 menit baru sampai, oh W-nya belum gitu ya. Nggak usah dibilang juga ke mentinya kita belum W gitu, dia juga nggak ngerti gitu kan ya. Kita cuma bilang pun ini sepertinya kalau kita tambah waktu sedikit lagi mungkin percakapan ini bisa lebih menolong Bunda lagi ya. Nah, kira-kira Bunda bersedia nggak dan ada waktu nggak ya. Nah, kalau mungkin kalau memang dia bersedia kita bisa sepakati mau perpanjangnya berapa lama ya. Supaya kita juga bekerja di dalam batasan tersebut. Jadi sangat boleh, tapi kalau dia bilang aduh kayaknya saya nggak bisa Bun, soalnya udah ditunggu siapalah gitu ya. Ya mau nggak mau harus berakhir di situ. Kita harus menghargai apa yang sudah kita sepakati. Tapi kalau nggak salah ini saya juga bilang di training. Setelah Bunda mentoring, langsung evaluasi. Nggak langsung saat itu, setelah pulang rumah juga boleh, tapi maksudnya jangan ditunda-tunda terlalu lama lah. Ya. Evaluasi tadi saya yang sudah baik, apa persis yang kayak kita lakukan ini ya. Apa yang sudah baik yang saya lakukan tadi? Oh, saya sudah mulai dengan G, udah runut, RO-nya cuma belum ada W. Kemudian saya sudah berusaha. Itu hal baik yang kita perlu acknowledge untuk diri kita dan apresiasi untuk diri kita sendiri. Oke, apa yang masih bisa saya perkuat lagi? W-nya tadi ketinggalan. Oke, jadi supaya W-nya nggak ketinggalan, apa yang saya bisa lakukan? Kalau pertanyaannya kalau situasinya diulang. Nah, itu akan sangat menolong untuk teman-teman memperkuat dan mempertajam keterampilan mentoringnya. Sehingga nanti pas sesi kedua, harapannya W-nya udah ada, karena teman-teman udah latihan sendiri setelah sesi. Semoga membantu ya. Bu Ellen, kalau Ya. itu ada sedikit dilanjut dengan by phone gitu ya, kira-kira kita sudah janji Bu, kalau panjenengan memang ingin menambah material-material dari LUSPA tadi, bukti apa yang bisa katakanlah dari mintinya itu benar-benar sesuai janjinya, katakanlah Bu, baik saya akan melakukan ini, saya ingin menunjukkan melalui by phone, Bu saya foto, saya kirim loh ini kami sudah berusaha, itu bagaimana Bu? Dalam menuju ke mentoring yang kedua. Oke. Kalau memang itu menjadi kesepakatan, kesepakatan itu artinya bukan kita yang minta ya, maksudnya gini, apa yang bisa menolong Bunda, misalkan gini, kita tanya Bunda seberapa yakin Bunda akan bisa melakukan ini benar-benar terlaksana. Ya. Kalau keinginan sih saya sebenarnya di angka 10 Bun, cuma kalau saya pikir-pikir kan kerepotan banyak ya. Ya kalau keyakinan sih 6 atau 7 lah gitu ya. Oke, jadi kalau kayak gitu apa nih yang menurut Bunda bisa menolong supaya tadi keyakinannya bisa bertambah? Mungkin kalau Bunda WA saya gitu nanyain, gimana kemajuannya udah sampai mana? Mungkin itu menolong saya untuk bisa ada tambahan motivasi kali Bun. Atau kalau Bunda nanya, minta tolong dong di WA-in hasilnya, itu mungkin bisa menambah motivasi saya. Oh iya boleh nanti saya. Jadi bukan dari kita, tetapi itu adalah apa yang menjadi kebutuhan menti. Baik Bu Ellen, terima kasih. Sama-sama Bu Novi. Oke, semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini membantu ya teman-teman untuk bisa memberikan bekal yang lebih lagi untuk teman-teman praktek nanti ke depannya. Dan karena ini sudah tinggal 1 menit lagi kita akan berakhir, jadi kalau kalau memang ada pertanyaan mungkin boleh 1 ya. Tapi kalau tidak ada saya akan kembalikan ke Bunda Rina. Silahkan. Terima kasih Bunda Ellen atas penguatannya pada kami semua. Semoga di observasi mentoring yang kedua akan lebih banyak lagi dan wawasan bertambah nih setelah diberi wawasan begitu luas oleh Bunda Ellen dan akan lebih lancar lagi tentunya untuk kalimat-kalimat terbukanya. Terima kasih kepada Bunda Ellen kami sampaikan. Dan teman-teman semuanya, semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat pahala kepada Bunda Ellen dan Mbak Dina ya tentunya yang sudah memfasilitasi kami sebagai mentor dan ilmu yang begitu bermanfaat sekali. Terima kasih.
atas kehadiran semuanya. Semangat kepada teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan observasi tahap 2 tentunya dengan lebih semangat lagi, menambah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Begitu. Dari kami, panitia, saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri sore ini, kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Tambahan Bunda untuk teman. Nina, ya Bunda Ellen boleh. Terima kasih Bunda Ellen. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kalau Bunda Ellen ada Zoom yang lain, silahkan meninggalkan ruangan. Mbak Lilis hanya minta waktu 5 menit dari panitia dan teman-teman mentor yang ada. Thank you Bu Ellen. Sampai bertemu besok sore lagi. Foto dulu, minta foto. Ayo. fotonya Bu Anissa. Ayo, yuk. Ya, yuk. foto dulu. Bu Ellen, Yes. kameranya di saya kok nggak keluar ya? Nggak apa ya? Coba. Ya, sudah keluar sepertinya. Iya, sudah tutup. Ya, nggak apa-apa ya. Monggo siap. Ya. Ada kok, Bisa. Bu Ellen ada. Ada, tapi ini kameranya Juga ada, di tempat saya ada. oh di saya. Siapa Coba. Pak Panitia butuh bantuan? Kalau butuh bantuan saya Ya. fotokan. Ini hanya Ya, satu Bu slide Dina. saja. Oke. Oke, take action. Oke. Lah, Bu Ellen malah udah hilang. Kan? Hilang Mbak di aku. Iya. Ya, sekarang saya- hilang, tadi masih ada. Oh, ya mohon maaf. Nggak apa ya, Memang Bu? Bu Ellen langsung ada kegiatan lain dia. Iya. Geng. Oke, she left. Dia udah hilang. Ya. Ya, sudah ada kegiatan lain. Udah Ya. nggak apa-apa Mbak, di foto yang ada sekarang saja kan sama saja, besok kan ada PPM lagi toh bisa kalau ini untuk verifikasi kegiatan saya akan verifikasi terlaksana karena saya hadir sendiri. Masa saya tidak memverifikasi yang saya hadir sendiri kan nggak lucu toh. Ya, Oke, sudah, Bu. dua hal yang ingin dua hal yang saya sampaikan. Satu, kalau bunda-bunda merasa membutuhkan peer mentoring lagi, kalau kami boleh memberikan pendapat ya, boleh banget, silahkan dilakukan. Karena tadi dari latihannya dengan Bu Ellen, Mbak Lilis dan saya mendapat sense bahwa bunda-bunda sepertinya kurang berlatih. Jadi kemarin sekali lagi ya, yang 3 kali itu jumlah minimal. Namanya minimal ya bisa tanduk kalau butuh. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Itu kan tanggung jawab masing-masing toh sebagai pengembangan personal, bukan tanggung jawab YT. Satu. Yang kedua tadi disarankan Bu Ellen perlu kesepakatan sebelum turun mentoring atau turun observasi. Itu sudah dilakukan belum? Tidak perlu dijawab satu-satu, silahkan refleksi sendiri. Saya kemarin sudah ketemu belum ya sama 5 menti saya? Kok yang satu ke kiri, satu ke kanan? Harapan menti saya kok berbeda dengan yang diamanatkan program? Silahkan diperbaiki. Bila mau ya Mbak Lilis, tidak ada pemaksaan. Kalau butuh persiapan mentoring sebelum turun observasi silahkan dilakukan segera sebelum observasi kedua. Yang ketiga, penilaian yang diberikan sekali lagi tidak akan menjadi tanggung jawab mentor. Kalau mentinya nggak lulus, tidak ada hak dari menti menggugat mentornya. Bunda mentor tinggal bilang sama para mentinya, keputusan final kelulusan ada di tangan PD, panitia, dan YT dan PW. Jadi tidak ada campur tangan mentor sama sekali dalam pemberian formula Excel dalam kelulusan. Kalau yang mau disalahkan saya berarti, karena saya memegang rumus terakhirnya. Jadi yang akan tahu siapa yang nggak lulus saya duluan, saya akan tanya ke Mbak Lilis, baru kami berdua lempar ke panitia. Selalu begitu prosesnya. Jadi tidak pernah ada mentor yang mencelakakan menti sengaja nggak lulus. Oleh karena itu kami harap nilai 3 ketika itu muncul betul-betul 3. Bukan 3 karena belas kasih. Bukan 3 karena mesake yo nek ra lulus. Karena itu justru kita akan memblontrongke mentinya. Aku udah 3 kok, ya udah. Semoga bisa dipahami ya 3 poin tadi. Harapannya observasi kedua lebih faktual. Jujur aja Bu Rina, observasi pertama saya menurunkan beberapa nilai berdasar pada TM-TM yang tidak sesuai. TM-TM-nya posisinya segitu.
jelas bagi saya dari kacamata Monef tidak ada yang tiba-tiba menduduk 3. Jadi nyuwun ngapunten, nanti review lapangannya Mbak Lilis sudah saya informasikan ada hak veto yang kami pegang berdua. Tentunya bukan hak veto sembarang hak veto dipakai semena-mena, tidak. Tidak ada maksud Betul, kami betul. tidak meluluskan Kota Malang kok. Apa gunanya bagi tidak meluluskan Menti? Nggak ada juga toh, nggak ada kepentingan kami. Jadi nanti kalau review lapangannya memang posisinya masih seperti itu ya, memang itu apa adanya. Tidak usah merasa bersedih dan bergagal ria bersama. Santai saja, itu tadi tetap ada tanggung jawab Menti di situ. Mbak Lilis, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Pokoknya kami tuh maunya faktual. Intinya kan gitu ya Mbak Dina. Ya, teman-teman, ini waktu di Malang sudah sama Bu dapat dari Bu Kap Malang Budika belum ya Mbak Dina? Aku lupa. Apa dari Bu Vivi ya? Kayaknya dua-dua itu juga tetap menyatakan pada saat sebelum turun itu ada persiapan bla 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 itu kan ada tuh. Bikin ini, bikin itu, jadi hubungan baik dengan Menti. Jadi sampai ada yang pengen kemarin menyatakan, jadi Menti Kuki sudah berapa tahun ngajar toh, dia tuh ada masalah itu sampai itu semua punya semua datanya sehingga mentor tuh kedekatannya dengan Menti sudah enak, waktu ngomong percakapan mentor juga enak. Dan ingat, tidak harus dengan mentoring, setelah mentoring boleh mengadakan percakapan yang lain. Gitu aja teman-teman ya. Jadi supaya nanti di tahap kedua lebih baik lagi. Amin. Satu Lebih baik lagi, kemudian faktual ya. nilai supervisor tidak mempengaruhi penilaian mentor. Betul. Kami akan sangat kecewa ketika nilainya sama plek. Berarti kami justru bertanya-tanya, ini kenapa nilainya sama persis ya? Padahal kan bisa jadi sangat dimungkinkan berbeda. Yang akan dipakai dalam nilai kelulusan adalah nilai mentor. Ya, nilai dari Jujur-jujuran, mentor. nilai supervisor itu belum pernah saya analisa, Bu Rina. Masuk. Kami nyatakan masuk, kami nyatakan terima kasih buat Yanti selaku PJ Supervisor, mengkoordinir supervisor, namun belum kami sertakan dalam analisa. Mengapa? Ketika kita berpijak pada 2 orang, analisanya akan semakin rumit. Jadi lebih baik kita fokus dulu yang sederhana, kita fokus pada hal yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi supervisor mohon terima kasih keterlibatannya, partisipasinya. Kita berpijak pada tanah masing-masing saja ya, tanahnya mentor yang akan dimasukkan dalam analisa. Tanahnya supervisor belum masuk dalam analisa. Supaya kita fair saja Mbak Lilis ya, kita to be fair bahwa emang tidak ada nilai supervisor. Ya, kami suka yang tidak harus transparan. merundingkan nilai ya, Mbak Dina. Oh iya, merundingkan nilai enaknya piro yo, enggak. Malah sebenarnya kami menganggap teman-teman mentor ini itu sebenarnya lebih banyak bekalnya dari Bapak Ibu Supervisor karena kan lebih fokus mengikuti diklat ya. Jadi teman-teman percayalah kalau pas ragu-ragu menurut buka lagi. Jadi kan mentor juga harus memberdayakan diri, pelajari dulu, pantaskan diri sebagai mentor sebelum turun. Itu ya, tapi pasti bisa. Jadi jangan, loh tapi katanya supervisor harusnya segini. Enggak lah. Kalau ada yang menyatakan, loh ternyata kok dipaksakan pakai K13, masa sih kita melakukan observasi 1 jam bisa tahu, loh kok belum sudah dipaksakan pakai K13 di mananya? Karena K13 ataupun KM. K13 ataupun KM itu sama, berpusat pada anak. Yang kita tekankan di situ ya, berpusat pada anak. Ya. Oke, Bu Rina, kayaknya pada kedinginan nih, kenapa ini? Apakah Kota Malang menjadi dingin malam sore hari ini? Mungkin ya, ada 2 orang sudah pakai jaket. Sudah mau siap-siap pulang Bunda, jemput si kecil. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya, untuk fokusnya. Terima kasih Bu Rina, saya kembalikan pada Bu Rina. Terima kasih ke Mbak Dina dan Bu Dia. Teman-teman, info terbaru, insya Allah untuk review lapangan kita mundur di tanggal 18. Kenapa? Karena ada kegiatan himpau di provinsi di Blitar. Itu alasannya. Terima kasih Mbak Dina dan Mbak Lis sudah memberikan izin untuk mundur dalam review lapangan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat ya walaupun mundur. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore. Izin